Selamat datang di Daily Studio 28. Di channel ini, kami akan menyajikan informasi, petualangan, dan inspirasi yang tak terbatas. Kali ini kita akan membahas tentang Napak Tilas Gunung Arjuna. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Napak Tilas Gunung Arjuna. Gunung Arjuna dengan ketinggian 3.339 mdpl merupakan gunung berapi istirahat yang berdiri di 3 wilayah administratif, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Batu, dan Kabupaten Pasuruan. Selain menampilkan keindahan alam dan keeksotisan pemandangan dari puncaknya, Gunung Arjuna juga menyimpan nilai sejarah yang tidak kalah menarik untuk diketahui. Menurut kepercayaan animisme dinamisme, gunung diyakini memiliki daya magis tertentu karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur yang sudah meninggal. Sehingga ketika melakukan ritual keagamaan, tidak jarang dikorelasikan dengan keberadaan gunung-gunung. Dalam konsepsi agama Hindu, gunung dianggap sebagai tempat yang suci karena digunakan untuk tempat persemayaman para dewa. Dalam Kakawin Tantu Pagelaran yang dikarang oleh Empu Kadritusan tahun 1635 Masehi, dijelaskan bahwa Batara Guru dan Betari Uma menyucikan gugusan pegunungan di Jawa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Gunung Mahameru. Gunung yang pertama disucikan adalah Sanghyang Mahameru atau Gunung Semeru, Sanghyang Brahma atau Gunung Bromo, Sanghyang Harjuno atau Gunung Arjuna, Sanghyang Pawitro atau Gunung Penanggungan, Sanghyang Kawi, Sanghyang Kamput atau Gunung Kelut. Keberadaan gunung-gunung yang disucikan tidak lepas dari berkembangnya peradaban Hindu-Buddha di sekitar lereng gunung. Secara geografis, lereng gunung adalah daerah patahan yang menyimpan banyak sumber mata air dan kandungan tanah yang subur, sehingga cocok dijadikan tempat pertanian. Berdasarkan fakta lokasi, sebagian besar kerajaan di Pulau Jawa berada di daerah cekungan pegunungan atau lereng atau cekungan antar gunung. Seperti contoh, Mataram yang terletak di lereng selatan Gunung Merapi, Kerajaan Kediri di lereng Gunung Kelut, Kerajaan Majapahit di lereng Gunung Arjuna, sekitar 25 km ke arah selatan dari pusat Kerajaan Majapahit, terbentang gugusan pegunungan Arjuna, Anjasmara, dan Wulirang. Maka tidak mengherankan jika kemudian di lereng gunung ditemui beberapa peninggalan situs sejarah. Situs neo-megalitik di lereng Gunung Arjuna diperkirakan berasal dari masa akhir Kerajaan Majapahit abad ke-14 sampai 15 Masehi. Kondisi politik Kerajaan Majapahit yang tidak stabil dan kemerosotan kekuasaan kaum agamawan Hindu-Buddha memberikan kesempatan bagi berkembangnya kembali agama penduduk asli seperti pemujaan kepada roh nenek moyang dan pemujaan gunung. Dalam ritual pemujaan kepercayaan tersebut, media yang digunakan adalah bangunan-bangunan neo-megalitik. Neo-megalitik diartikan sebagai bentuk kebudayaan megalitik dalam nuansa dan zaman yang baru. Hasil kebudayaan megalitik dapat berupa punden berundak, menhir, sarkofagus, dolmen, dan bentuk bangunan batu besar lainnya. Selain itu, hasil kebudayaan megalitik juga berupa kepercayaan religius, yaitu adanya kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terdapat 10 situs sebagai jejak peninggalan neo-megalitik di lereng Gunung Arjuna. Adapun situs-situs tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, situs Gua Antaboga atau Ontobugo. Situs Gua Antaboga berupa ceruk kecil di dinding bukit batu yang oleh masyarakat disebut dengan gua. Situs Gua Antaboga berada di ketinggian 1300 mdpl yang merupakan pos 1 pendakian Arjuna jalur Tambak Watu atau jalur pendakian Purwosari. Lebar gua sekitar 1 meter dengan kedalaman 1,5 meter dan tinggi antara lantai dan langit sekitar 1,5 meter. Di dalam gua terdapat sebuah batu altar tempat meletakkan sesaji. Dalam pewayangan, nama Antaboga identik dengan dewa yang berasal dari kalangan naga yang menjaga lapisan bumi ketujuh atau Sapta Pratala. Nama Antaboga sendiri diambil dari nama tokoh pewayangan bernama Sang Hyang Antaboga alias Sang Nagasesa alias Sang Hyang Basuki. Dalam dunia pewayangan, karakter Sang Hyang Antaboga berwujud seperti ular naga yang dikenal sebagai dewa penguasa dasar bumi. Ia mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan karena ia memiliki air suci Tirta Amerta. Yang kedua ada situs Watu Kursi. Situs Watu Kursi berada di ketinggian 1330 mdpl. Bentuk dari situs ini adalah bongkahan batu andesit yang menyerupai bentuk kursi. Pada bagian atas permukaan batu tampak datar menyerupai altar monolit, tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Dalam konsepsi Hindu, altar tersebut digunakan sebagai tempat arca perwujudan dewa. Yang ketiga yaitu situs Batik Madrim. Situs Batik Madrim berada di ketinggian 1350 mdpl. Situs Batik Madrim berupa punden berundak dari batu andesit dengan susunan 3 bagian halaman. Bagian pertama memiliki lebar 11 meter dan lebar 9,92 meter. Bagian kedua memiliki panjang 8,42 meter dan lebar 6,80 meter. Sedangkan teras bagian puncak memiliki panjang 8,42 meter dan lebar 2,7 meter serta 13 anak tangga yang menjadi penghubung teras kedua dan ketiga. Pada bagian atas punden terdapat balok-balok persegi yang berjumlah 12 yang diposisikan berdiri seperti bentuk menhir atau batu yang didirikan tegak, berfungsi sebagai medium penghormatan bagi orang yang sudah meninggal. Yang keempat, situs Rahtawu. Situs Rahtawu atau Tampuono merupakan pos 2 yang berada di ketinggian 1375 mdpl. Pada kompleks situs Rahtawu terdapat beberapa peninggalan neomegalitik seperti situs Eyang Sekutrem yang berupa 6 buah batu yang diletakkan berjajar di atas altar. Situs Abioso berupa batu altar yang oleh masyarakat sering disebut makam Abioso. Arca Dwarapala. Arca Dwarapala berbahan batu andesit dan sendang Dewi Kunti yang berfungsi sebagai petirtaan. Yang kelima yaitu situs Putuk Lesung. Situs Putuk Lesung berada di ketinggian 1700 mdpl. Posisinya berada di punggung Gunung Arjuna yang sejajar dengan situs Batik Madrim.
Situs Putuk Lesung berupa tatanan batu persegi menyerupai lantai dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Pada susunan batu lantai, terdapat sebuah lesung batu dengan tebal 9 cm dan kedalaman 35 cm. Adapun fungsi dari lesung digunakan untuk menampung air yang menjadi bagian dari kepercayaan neomegalitik. Yang keenam, situs Eyang Sakri. Situs Eyang Sakri merupakan pos 3 pendakian Gunung Arjuno. Bentuk dari situs ini adalah batu yang disusun membentuk altar. Di atas altar tersebut terdapat tempat dupa atau pedupaan dan diletakkan 6 batu andesit yang diposisikan berdiri berjajar. Yang ketujuh yaitu situs Eyang Semar. Situs Eyang Semar berada di ketinggian 1850 mdpl. Tinggalan arkeologis pada situs ini berupa arca yang berbentuk menyerupai bentuk fisik tokoh pewayangan Semar. Ciri fisik arca yaitu rambut kuncung seperti sanggul, mata terbelalak, alis tebal, mulut menyeringai, tangan kanan di depan perut buncit, sementara tangan kiri memegang senjata. Arca Semar berukuran tinggi 140 cm dan lebar 50 cm. Yang kedelapan yaitu situs Candi Wesi. Situs Candi Wesi berada di ketinggian 2100 mdpl. Posisinya terletak di punggung Gunung Arjuno yang sejajar dengan situs Batik Madrim dan Putuk Lesung. Bentuk dari situs Candi Wesi adalah bangunan punden berundak dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Terdapat 2 komponen punden yaitu punden utama dan punden pendamping di sisi selatan dan utara. Yang kesembilan yaitu situs Makutorama. Situs Makutorama berada di ketinggian 2000 mdpl. Bentuk bangunan pada situs ini adalah punden berundak dengan 4 teras yang panjangnya 20 meter dan lebar 15 meter. Bangunan utama pada situs Makutorama memiliki luas 3,10 meter kali 3,30 meter dengan susunan 2 teras dan altar pada bagian puncaknya. Pada puncak punden terdapat 2 batu lempeng posisi tegak dengan ketinggian 38 cm. Selain bangunan punden, pada situs ini juga terdapat beberapa arca dua rapala terbuat dari batu andesit yang tersebar di sekitar teras punden. Bentuk arca dua rapala dicirikan dengan bentuk rambut dikonde dengan tangan kanan memegang gada dan tangan kiri di depan perut. Yang ke-10 yaitu situs Sepilar. Situs Sepilar berada di ketinggian 2150 mdpl. Sebelum menuju bangunan utama, terdapat ratusan anak tangga yang terbuat dari batu andesit. Di samping kiri dan kanan tangga terdapat arca dua rapala sebanyak 21 dalam posisi duduk bersimpuh. Ciri fisik dari arca dua rapala yaitu kuncung di kepala, hidung agak mancung, telinga lebar, mulut menyeringai dengan gigi bertaring, perut buncit, tangan kanan memegang gada, serta badan tanpa penutup. Bangunan situs Sepilar berupa punden berundak yang terdiri dari beberapa teras. Pada bagian puncak terdapat 3 pilar yang terbuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 130 cm, lebar 60 cm, cm. Pada bagian tengah pilar terdapat lubang
sehingga tampak seperti pintu. Banyaknya temuan peninggalan arkeologis di sekitar lereng Gunung Arjuna secara tidak langsung memberikan amanat kepada kita untuk tidak usil atau bahkan melakukan vandalisme atau perusakan di sekitar situs-situs. Tugas kita adalah senantiasa menjaga dan merawat dengan bijak agar peninggalan yang masih ada saat ini tetap lestari hingga beralih generasi berikutnya. Itu tadi informasi tentang napak tilas Gunung Arjuna. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti channel ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.